Ustaz Somad tolong ceramahnya tentang sholat. Kenapa gitu Bu? Suami saya nggak sholat. Kok bisa ibu nikah sama dia? Saya dulu nggak sholat juga. Sekarang kok sholat? Saya sadar bahwa saya akan mati. Tapi dia belum sadar Pak Ustadz. Saya orangnya nggak pandai ceramah, nyindir-nyindir orang tuh nggak pandai. Ceramah saya nggak bisa di request, dipesan. Soalnya saya trauma. Dulu pernah di masjid, pengurusnya ngasih tahu, Ustaz Somad, tolong ceramahkan. Tentang apa Pak? Siapa yang udah nyumbang minta lagi masuk neraka? Duh, kok tentang itu? Soalnya ada jamaah kita nyumbang minta lagi. Saya ceramahkan. Al-aidu ila hibatihi kal kalbil ladzi ya'udu ila qaihi. Orang yang sudah nyumbang minta sumbangannya seperti anjing yang menjilat muntahnya, berapi-api. Selesai acara, pengurusnya datang. Mohon maaf Pak Ustadz, yang disindir nggak datang. Jadi saya nggak mau model begitu. Tadi saya tanya, ini tema kita tentang apa? Saya lihat bagaimana menumbuhkan sholat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali nanti dihitung, dihisap pada hari kiamat. Enggak ditanya, kamu ninggal dulu golongan 4A, E, C, D. Enggak ditanya, waktu ninggal dulu kamu sampai jenderal bintang 4, bintang 7. Enggak ditanya, kamu dulu orang kaya, miskin, susah melarat, harta benda. Nanti pertanyaan itu. Pertanyaan yang pertama adalah sholat, bukan somat. Makanya anak kita yang pertama kali diperintahkan, muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'a sinin. Suruh anak kamu salat ketika berumur 7 tahun. Masya Allah jamaah kita, anak-anak kecil di bawah. Ini ada anak, nampaknya umurnya, saya nggak bisa nebak, soalnya badannya sehat-sehat semua. Ada anak kecil, ada anak kecil. Saya kalau ngelihat anak kecil jalan sama ibunya, nggak tahan. Saya sedang melihat diri saya dengan ibu saya 40 tahun yang lalu. Saya selalu dibawa ngaji. Ada orang nikah saya ikut, orang meninggal saya ikut, orang khitan saya ikut. Apapun acara ikut. Ibu saya baca Maulid Barzanji. Ustadz kok ikut terus? Ada turayamnya. Ada ulama ibu saya bawa minta doakan Ustadz. Makanya kalau hari ini ada tausiah, saya melihat ada sedang naik mobil, nampak ibu-ibu bawa anak. Saya sedang melihat kenapa dunia ini dengan berbagai macam ujiannya tetap bertahan. Karena ada ibu-ibu yang solehah yang sedang mendidik anak-anaknya menjadi pemimpin masa depan. Selama ibunya ngaji, selama ibunya mau bawa anaknya, selama ibunya peduli terhadap pendidikan anaknya, insya Allah Indonesia ini masih selamat 100 tahun, 1.000.000 tahun di masa akan datang insya Allah. Tapi kalau sudah ibu-ibu tidak peduli lagi dengan anaknya, Bu, anak ibu sholat, waduh saya nggak tahu, tugas saya cuma lahir, saya ini kan pabriknya Pak Ustadz. Itulah pentingnya. Makanya perempuan itu dikatakan an-nisa imadul bilad. Perempuan itu tiangnya negeri, tiangnya Indonesia. Ini laki-laki apa perempuan? Perempuan, bukan hadis. An-nisa imadul bilad bukan hadis. Saya pernah di WA. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Itu an-nisa imadul bilad hadis atau bukan? Bukan. Kami mau buat baleho Pak Ustadz, bisa nggak dibuatkan itu jadi hadis? Loh nggak bisa saya bilang. Ini baleho untuk apa? Untuk caleg Pak Ustadz. Oh nggak bisa saya bilang. Lalu apa kami buat? Buat aja itu kata-kata hikmah. Perempuan ini tiangnya. Sehebat apapun atapnya, kubahnya, kalau tiangnya tidak kuat maka akan runtuh. Betul? Alhamdulillah di hadapan saya ini ada tiang yang kokoh, yang kuat. Ini nampaknya beton dan besi semua.
pertahanan. Kalau saya ceramah di hadapan saya ada 500 laki-laki. Itu yang serius mendengar cuma 100. Yang ingat sampai pulang tinggal 50. Yang mampu menceritakan ke istrinya tinggal 20. Yang didengar oleh istrinya tinggal 10. Yang mengamalkan tinggal 5. Tapi kalau saya tausiah kepada 100 perempuan, pulang dia ke rumah, dia ceritakan ke suaminya jadi 200. Dia ceritakan ke anaknya jadi 300. Dia ceritakan ke mantunya jadi 400. Dia ceritakan ke cucunya jadi 500. Dia ceritakan ke tetangganya. Maka sekarang yang paling dicari adalah bapak-bapak apa ibu-ibu. Kalau ada yang mau masarkan perumahan, yang dicari ibu-ibu. Grup WhatsApp yang paling rame, saya ketemu dengan bapak-bapak. Ustaz Abdul Somad, nanti sebelum tausiah mampir ke rumah kami. Siap. Begitu datang penampilan si bapak pakai jaket kulit, pakai celana jeans. Saya ini orangnya brengsek Pak Ustaz. Dalam hati saya, bapak nggak ngomong saya udah tahu. Saya nggak peduli sama sholat, saya nggak peduli sama akhirat. Dunia ini semua dalam kepala saya. Dalam hati saya, pasti kamu tobat karena dengar ceramah aku kan? Saya akhirnya ingat mati Pak Ustadz. Saya nggak sabar mau dengar apa akhir ceritanya. Yang membuat saya tobat itu istri saya Pak Ustadz. Loh, ternyata bukan aku. Istri bapak ustazah? Enggak. Profesor? Bukan. Dokter? Enggak. Siapa dia? Perempuan yang luar biasa. Emangnya dia ngomong apa ke bapak? Ketika pulang Pak Ustadz, pas mau tidur dia ngomong, nanti kalau papa meninggal gimana? Nanti kalau papa meninggal gimana? Hanya 5 kata. Tengah malam saya terngiang Pak Ustadz, nanti kalau papa meninggal gimana? Besok saya mau berangkat ke kantor, nanti kalau papa meninggal gimana? Kata-kata itu menghantui saya Pak Ustadz. Ternyata nggak pakai ayat, nggak pakai hadis, 5 kata, tapi berangkat dari hati akan sampai ke hati. Yang dari hati ke hati, yang dari mulut ke mulut. MLL, multi level marketing.